Saya menghimbau saudara Profesor Dr. Mahfud, you boleh ahli hukum, tapi hukum apa yang you ahlikan? Saya kira saya kenal nama saudara Mahfud yaitu hukum tata negara. Tapi you tidak belajar hukum tanah yang sebenarnya. Saya belajar hukum tanah dengan almarhum Profesor Budi Harsono yang telah meninggal, mbahnya pertanahan di Republik Indonesia ini, yang membuat undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960 bersama DPR. Mengapa itu dibuat? Itu karena marak-maraknya komunis, orang-orang PKI ingin menyerobot tanah orang. Itulah sejarahnya. Bung Karno prihatin untuk membuat aturan pertanahan ini. Maka dia instruksikanlah Profesor Budi Harsono untuk membuat undang-undang di DPR ini. Nggak ada yang mengerti soal tanah. Sampai saat sekarang, itulah acuan tentang pertanahan. Baik Kepres, mau Kemen, baik ke keputusan menteri, instruksi menteri, itu harus dikoordinasikan dengan undang-undang pokok agraria. Saudara Mahfud, saya mau ingin dialog berdiskusi dengan Anda. Saya tahu Anda tidak tahu saya. Kita pernah bertemu, berjabat tangan. Tapi saya tragis, menangis saya melihat kasus Rembang ini. Dan saudara dengan arogansinya mengatakan pengosongan. Saudara tahu nggak hukum tanah nasional? Tolong buka Undang-Undang nomor 5 tahun 1965, Undang-Undang Pokok Agraria. Baik, saya uraikan di sini. Mungkin saudara tidak paham. Sahabat saudara mungkin lebih mengerti. Saya kenal juga sahabat saya dalam hal ini. Yaitu hukum tanah nasional mengatakan tanah ini adalah milik bangsa Indonesia. Dikuasai oleh negara. Jadi, bagi bangsa Indonesia berhak akan tanah kalau dia tidak punya tanah. Untuk tempat tinggal, untuk berkebun, boleh mengajukan melalui pemerintah. Bagi tanah milik, sebelum kemerdekaan ini ada, agar saudara tahu, yaitu kalau di Sumatera disebut tanah ulayat. Tanah kalau di Jawa, tanah giri. Itu sebelum Indonesia merdeka, Belanda itu masuk juga, itu sudah ada. Itu yang dikatakan ulayat, itulah, yaitu tanah kelompok adat, masyarakat adat. Tanah giri, yaitu di Jawa ini dikenal tanah girik, yaitu tanah hak milik adat. Adat di Jawa disebut girik. Ada lagi tanah Grand Sultan, yaitu tanah kerajaan. Belum merdeka Republik. Itu tanah mereka. Belanda juga belum masuk. Itu asli mereka punya. Itu ada lagi diberikan sultan, itu Grand Sultan diberikan kepada masyarakat menjadi tanah dia. Disebut tanah Grand Sultan, yaitu pemberian sultan. Itulah seperti di Jogja, seperti di Riau, seperti di Medan, Sultan Delhi punya tanah banyak, diberilah terus Grand Sultan. Karena Sultan mempunyai tanah raja-raja. Jadi saudara harus tahu, jadi masyarakat adat yang ada di Rembang itu tanah ulayat mereka. Lebih tinggi daripada tanah sertifikat hak milik. Hak milik formalnya sesudah Undang-Undang Pokok Agraria didaftarkan menjadi sertifikat. Dahulunya itu adalah tanah ulayat dan tanah diakui oleh masyarakat adat. Jadi jangan sewenang-wenang pemerintah ini demi mencari keuntungan, demi materi, mengorbankan masyarakat adat.